Sebelum kita mulai kegiatan konseling kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan niatan doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Namun sebelum kita bergerak di dalam kegiatan ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri. Dari Ibu, perkenalkan nama Ibu Febrianti Utambambu. Tadi bisa panggil dengan jadi tadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling kelompok di mana adik-adik bersama ibu melakukan konseling kelompok ini dengan tujuan untuk meningkatkan regulasi emosi adik-adik. Nah, nanti kita itu belajar bersama untuk meningkatkan regulasi emosi adik-adik. Jadi kita saling bekerja sama dalam memecahkan masalah regulasi emosi ini. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuannya sedikit. Jadi untuk tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk membantu adik-adik lebih memahami emosi dan bagaimana cara mengaturnya, khususnya dalam memahami situasi-situasi sulit yang adik-adik hadapi. Jadi kita dalam konseling kelompok ini akan menggunakan teknik mindfulness. Dan dalam menerapkan teknik mindfulness itu sendiri ada dua teknik. Yang pertama pernapasan dalam dan yang kedua adalah visualisasi. Jadi Ibu harap dengan dua teknik ini bisa membantu adik-adik lebih tenang dan terkendali ketika menghadapi emosi yang sulit. Selanjutnya, sebelum kita melakukan kegiatan kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita menerapkan ketentuan dasar dalam kelompok ini. Bagaimana, setuju? Hal yang paling utama dalam kelompok adalah saling menghormati dan menjaga kerahasiaan apapun yang disampaikan oleh adik-adik semua dalam kelompok ini. Jadi kerahasiaan adik-adik itu akan dijaga dan kerahasiaan ini yang bersifat pribadi hanya kita yang dalam kelompok ini saja yang tahu, dan teman-teman yang di luar kelompok ini tidak boleh mengetahui kerahasiaan ini. Apakah adik-adik bisa menjaga rahasia? Bisa. Sebelumnya untuk membakar semangat kita, Ibu akan mengadakan game. Nama gamenya itu pundak, lutut, dan pena. Jadi cara mainnya itu adik-adik bisa menyimpan pena di meja. Satu pena itu untuk 2 orang. Satu penanya 2 orang, nanti adik-adik itu saling berebutan pena. Ini berdua. Penamu di mana? Sudah. Jadi instruksinya dengarkan Ibu. Ketika Ibu bilang pundak, lutut, berarti kalian harus buang pundak, lutut. Ketika Ibu bilang pena, adik-adik harus saling merebut pena yang ada di meja. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Pundak, lutut, pena. Harus menjaga konsentrasi agar lebih cepat merebut pena dari pemain yang lain. Bisa? Kita mulai lagi.
Betul. Sepeda. Bagaimana? Semangat? Tapi sudah siap kita bisunya toh? Oke. Jadi sekarang Ibu minta adik-adik memikirkan situasi di mana adik-adik ini merasa sulit sekali untuk mengontrol emosi. Mungkin itu terjadi di rumah, di sekolah, di lingkungan pertemanan, atau di lingkungan sosial lainnya. Jadi Ibu beri waktu 1 menit untuk adik-adik memikirkan kira-kira masalah apa yang membuat adik-adik itu sulit sekali dalam mengontrol emosinya. Jadi kita ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Dan penting untuk diingat bahwa ketika mengungkapkan masalahnya nanti tidak ada yang benar ataupun salah. Jadi adik-adik bisa berhak dan bebas untuk mengungkapkan masalah yang adik-adik hadapi dalam mengatur atau mengelola emosi. Sudah? Ibu kasih satu contoh masalah misalnya. Ketika adik-adik berkelahi dengan saudaranya adik-adik, mungkin di situ ada masalah yang membuat adik-adik ini sulit sekali mengontrol emosinya. Nah, ketika marah tuh adik-adik maunya berkelahi dengan saudara. Dia tidak mau memilih untuk berdamai, tapi maunya berkelahi, marah-marah, kata kasar, teriak, atau bahkan membanting barang itu, atau bisa juga dengan kekerasan fisik. Bisa dipahami? Berarti itu bisa mengungkapkan masalahnya masing-masing. Siapa yang sudah? Siapa yang bisa? Dan sisi kiri mungkin? Kiri bisa? Adik bisa ceritakan masalah apa yang buat adik sulit sekali. Mungkin dia dapat menilai. Masalah apa saja yang berkaitan dengan misalnya dalam kelas itu ada yang pilih misalnya menjadi ketua kelas, ini tidak dipilih, itu ada kecewa, marah. Yang lain misalnya kalau di rumah di sekolah itu ada yang mati emosi marah.
mengeluarkan emosi dari urusan yang apa yang marah. Saya kerja Ada dalam rumah tuh jadi kalau dari waktu disuruh kerja dalam rumah tapi di hadisnya kakak yang tidak disuruh itu marah. Jadi kalau marah itu gimana? Kalau masih piring, utang di piring. Yang lain ketika apa yang saya inginkan tidak tercapai, misalnya saya minta sesuatu dari orang tua tapi diberikan rasanya ada ketika gue masalah kecewa jadi kalau kecewa gitu jadi ada yang membuatkan itu dengan kata-kata menangis. mungkin ada yang bermasalah dari masalah apapun mau di rumah, di sekolah, di lingkungan dari mana, atau di lingkungan sosial, maka saya ditinggal. Sulit untuk mengungkapkan masalahnya. Kalau kalian ada kelas yang secara masih jadi kalau kalian baik itu kalian kan marah. Bagaimana kalian meluapkan atau mengekspresikan rasa marah itu, rasa marah, kecewa itu? Diam dari buku. Masalah itu apa? Benda. Baik, jadi terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menceritakan pengalamannya mengenai cara meregulasi emosi. Jadi sekarang Ibu meminta adik-adik untuk pikirkan kira-kira masalah apa yang paling urgent atau paling penting untuk diatasi gitu. Oke, misalnya macam tadi ketika keinginannya tidak tercapai, pasti ada rasa kecewa, ada rasa sedihnya, marahnya. Kira-kira kalau misalnya dalam menghadapi situasi seperti itu, apa yang bisa membuat adik-adik merasa kayak terima saja atau lebih mengekspresikannya dengan cara yang lebih baik lagi tanpa kayak marah-marah gitu, harus memaksakan kehendaknya kepada orang tua. Kira-kira menurut adik-adik dari masalah yang teman-teman sudah sampaikan tadi, masalah apa yang paling tepat untuk kita selesaikan pertama? Oke, misalnya coba kalian pikirkan ya, dari masalah tadi itu masalah mana yang jika kalian bisa atasi itu tuh bisa memberi dampak yang besar pada perasaan kalian tadi. Oke, rasa kecewa mungkin, rasa marah dalam mengekspresikan marah, sedihnya. Ya, nanti kita akan sama-sama mencari solusi, sama-sama menyelesaikan bagaimana cara mengatur emosinya dengan baik. Tapi saya meminta satu masalah yang akan dijadikan contoh untuk masalah-masalah yang lain.
regulasi emosi tadi dalam menghadapi situasi sulit seperti itu adalah bagaimana cara atau kemampuan adik-adik untuk bisa memahami, mengontrol dan mengarahkan emosi kita dengan cara yang sehat atau cara yang baik, tanpa harus langsung memaksakan kehendak kita ke orang tua atau langsung dengan berkata kasar, marah-marah sampai keinginan kita itu tercapai. Mungkin keinginannya itu atau kemauan kita ketika kita sampaikan ke orang tua itu belum bisa dituruti, mungkin karena ada satu dua hal yang tidak bisa orang tua lakukan. Kira-kira menurut adik-adik, ketika kalian semua dihadapi dalam situasi seperti itu, kira-kira solusi yang paling tepat dalam menghadapi situasi seperti itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Dia menenangkan diri, sabar saja sampai mungkin waktunya belum tepat. Ada lagi? Berusaha lagi, mungkin bujuk lagi gitu. Baik, terima kasih untuk jawaban dari semua jawabannya. Sangat betul, kita itu harus bisa mengontrol dan mengelola emosi kita ketika sedang berhadapan dengan situasi seperti itu. Namun karena sebelumnya tadi sudah sempat jelaskan bahwa dalam konsep kelompok ini kita akan menggunakan teknik mindfulness, dan teknik mindfulness ini akan diterapkan dengan dua cara. Yang pertama pernapasan dalam, yang kedua adalah visualisasi, imajinasi. Nah, jadi tujuan dari teknik ini mencakup pernapasan dan visualisasi, yang dimana tujuannya adalah untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres ketika adik-adik menghadapi situasi seperti itu. Jadi adik-adik mungkin pernah mengalami situasi seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, dan adik-adik sudah sempat membicarakannya, gimana adik-adik merasa cemas atau marah dan menjadi sulit sekali untuk mengontrol atau mengendalikan diri. Nah, melalui teknik mindfulness ini, Ibu harap kita semua bisa belajar untuk cara lebih tenang lagi, lebih terkendali lagi dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Bisa? Bisa? Kita belajar sama-sama ya? Oke, sekarang kita akan berlatih teknik pernapasan dalam. Nah, sekarang Ibu minta adik-adik yang nyaman, badannya ditegakkan di sandaran kursi. Ibu bisa minta adik-adik pejamkan mata. Kalau misalnya adik-adik pejamkan mata tidak bisa dipejamkan saja matanya. Tidak bisa dipejamkan. Dan tekniknya itu pernapasan. Nah, teknik yang pertama, ketika adik-adik menarik atau menghela nafas menggunakan hidung, itu hitungan yang 4 ketukan. Oke. 1, 2, 3, 4, lalu tahan selama 6 hitungan. Lalu hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan. Bisa dimengerti dan bisa dipahami? Oke, kita mulai sekarang ya. Silakan pejamkan matanya. Tarik nafas yang perlahan melalui hidung. Tahan. Hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan melalui mulut. Ingat, ketika fokus, adik-adik itu harus fokus pada nafas adik-adik sendiri. Jika pikirannya mulai membara atau keluar dari pikirannya sekarang, bawa kembali perhatian kalian pada pernapasan kalian yang masuk dan keluar. Bayangkan setiap kali kalian menghembuskan nafas, kalian melepaskan ketegangan dan rasa stres ataupun kekecewaan. Tarik nafasnya lagi. Tahan. Hembuskan. Sekarang Ibu minta adik-adik bagaimana perasaan kalian setelah latihan pernapasan tadi? Apakah ada yang merasakan perbedaan dalam tubuh atau pikiran? Ada? Oke, mungkin sebelum melakukan pernapasan ini atau latihan ini,
yang melakukan teknik ini adik-adik merasa lebih tenang, lebih rileks. Ya. Oke, jadi adik-adik ini adalah teknik dasar dalam mindfulness, di mana ketika adik-adik mulai merasa berada dalam situasi yang sulit atau menegangkan, adik-adik bisa menerapkan teknik ini agar adik-adik bisa kembali merasa emosinya terkontrol, merasa lebih nyaman, lebih rileks ketika menghadapi situasi yang seperti kekecewaan, marah, sedih, ataupun hal-hal yang membuat adik-adik sulit sekali dalam mengontrol emosi. Apakah adik-adik bisa menerapkan teknik ini? Oke, dan sekarang kita sudah berada di kegiatan konseling. Kita untuk adik-adik melakukan teknik ini di rumah. Setiap kali adik-adik merasa stres, kecewa, atau marah, adik-adik bisa melakukan teknik ini. Dan nanti akan dibagikan nomor monitoringnya. Nanti adik-adik bisa mencatat di sini ketika adik-adik mulai teknik, ditulis tanggal berapa, habis waktunya di pagi hari kah atau di siang hari kah, durasi adik-adik melakukan berapa menit, bulan apa dalam tarikan, bulannya itu bisa berkali tarikan atau berulang kali selama 5 kali, terus tingkat stres sebelum adik-adik melakukan teknik ini berapa, setelah habis itu tingkat stresnya setelah sudah melakukan tekniknya berapa, terus ditambahkan komentar adik-adik apakah adik-adik merasa lebih tenang, lebih rileks, bisa. Sebelum kita mengakhirinya, kita adik-adik kondisi yang evaluasi. Tanggalnya tanggal 9. Sesi pertama karena nanti kegiatan ini akan diadakan selama kali. Bisa tuh, Mas Ibu. Tingkatan stres itu dari 1 sampai 5, itu adik-adik tidak stres. Kalau 5 sampai 10 itu berarti adik-adik stres. Entah itu stres dalam hal apa,
Jadi di pertemuan keduanya yang katanya tadi mereka ikut melakukannya. Kedua, terima kasih karena sudah mengisi pada selanjutnya. Sekarang kami berakhir di sesi yang pertama karena tadi sebelum melakukan proses ini kita diawali dengan doa, maka yang beri dengan doa juga. Yang selanjutnya
Terima kasih sudah tadi kita sudah dia bersama ibu melakukan berbagai kelompok dalam rangka meningkatkan relasi. Nah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi dan